Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi anak-anak ibu. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah untuk bisa mengikuti proses pembelajaran hari ini. Dan kita harus banyak bersyukur karena Allah telah memberikan kita kesehatan. Selain itu kita juga diberikan keluarga yang menyayangi kita, teman-teman, dan kita juga diberi kesempatan untuk meraih cita-cita kita. Jadi kita harus bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Nah, hari ini, anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu, Bu. Alhamdulillah. Udah siap untuk mengikuti proses pembelajaran? Insya Allah ya sudah, Bu. Bu. Allah, Bu. Oke. Alat-alat tulisnya sudah lengkap? Udah disediakan? Sudah, Bu. Ya Bu. Hari ini ada yang tidak hadir atau udah hadir semua? Sudah hadir, Hadir Bu. semua Bu. Oh, udah hadir semua. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, bagi anak-anak ibu, marilah kita berdoa, dipimpin oleh Ketua Osi Wulandari, boleh dipimpin. Baiklah teman-teman, memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak ibu, kita belajar hari ini sesuai yang ada di layar. Anak-anak ibu bisa lihat nih, atau bisa baca juga di layar, ada itu judulnya Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Masalah Matematika. Nah, studi kasus perbandingan senilai pada resep makanan tradisional Minangkabau. Oke, kalau kita lihat nih dari judulnya ini, materi apa yang kita pelajari hari ini? Perbandingan Orianda? Perbandingan senilai Bu. Oke, benar sekali untuk Dela dan Orianda, yaitu perbandingan senilai. Nah, sebelum kita mulai, nih Ibu ada pepatah nih, alam tak kembang jadi guru. Nah, menurut anak-anak Ibu, apa arti alam tak kembang jadi guru? Dari alam Osi? kita belajar Bu. Kita bisa Oke, belajar Orianda. Iya, benar sekali. Kita belajar dari apa tadi, Orianda sama Osi? alam, Dari Bu. Bu. Oh, dari alam. Ya, benar. Kita bisa belajar dari alam. Karena alam adalah sumber dari segala ilmu. Lanjut ya. Nah, anak ibu masih ingat nggak tentang perbandingan atau rasio? Siapa yang masih ingat? Perbandingan atau rasio? Bandingkan dua besaran memiliki satu yang sama, Bu. Oke, benar sekali. Bella Amelia, udah hampir matematika tepat ya. Berarti perbandingan senilai itu adalah teknik atau cara dalam membandingkan dua besaran yang memiliki satuan yang sama. Ingat, satuannya harus sama. Oke, nah bentuknya itu perbandingan senilai dapat kita tulis dalam bentuk A banding B atau A per B. Oke, berarti untuk materi perbandingan udah paham ya? Paham, Bu. Udah Paham? Bu. Oke, sekarang kita lanjut ke mengingat lagi nih persamaan linear satu variabel. Nah, anak-anak ibu masih ingat nggak persamaan linear satu variabel? Kalau masih ingat, coba kerjakan soal ini. Yang mana 5/20 sama dengan 2 per X. Siapa yang bisa menjawab? X-nya 8, Bu. Ya, benar sekali, Dela. Bagaimana cara mengerjakannya, Dela? Kali silang, Bu. Iya, benar sekali. Kali silang ya. Anak-anak ibu yang lain dapat? Orin sama Osi? Dapat Dapat, Bu. Bu. Sama, Bu. Enggak Bu. Paham, Bu. Oke, berarti semuanya udah paham ya. Oke, kita bisa lihat nih. Tadi benar ya kata Della. Cara penyelesaiannya kita kali silang. Berarti 5 kali X, 5X, 2 kali 20, 40. Nah, kita sama-sama bagi 5. Nanti kita dapat X-nya sama dengan 8. Berarti anak-anak ibu udah paham ya, karena udah bisa menjawab soal ini. Oke, nah kalau udah paham,
nih kita lihat nih makanan tradisional Minang. Anak-anak ibu ada yang tahu nggak apa aja makanan tradisional Minangkabau? Rendang, Kabau. Bu. Lape, Bu, lape. Oh, lape. Dela suka lape ya. Oke, siapa tadi yang rendang? Oh sih, Bu. Oh, si suka rendang. Orianda bagaimana? Oh, sate, Bu. Sate. Oke, berarti yang Ananda sebutkan tadi itu adalah salah satu masakan tradisional Minangkabau. Nah, menurut Ananda, berarti makanan yang Ananda sebutkan tadi itu berarti yang Ananda sukai atau yang Ananda ketahui? Yang suka, Suka, Bu. Bu. Oke, yang Ananda sukai ya. Pernah membuatnya? Belum, Tidak, Siapa yang pernah Bu. membuat? Oh, belum pernah. Kalau membantu orang tua Nana. memasak? Pernah. Oke. Nah, Della katanya pernah tadi nih bantu orang tua masak. Menurut Della, gimana suatu masakan itu akan lezat? Bagaimana apa yang kita butuhkan? Bahan, Bu. Oh, bahan. Oke. Apalagi kira-kiranya? Bahannya seperti apa nih? Banyak, Bu. Tadi Della suka lape. Berarti Della bahannya kira-kira apa itu? Tepung, Bu. Tepung. Oh, tepung. Oke, berarti Della memang benar ya telah membantu orang tua ya. Tahu bahan yang digunakan. Oke, hari ini Ibu akan khusus nih ke masakan yang disukai oleh Osi, yaitu rendang. Nah, anak-anak Ibu bisa lihat nih dari tampilan layar, rendang. Kira-kira ini rendang digunakan untuk berapa porsi? Bu. 7 porsi. Oke, benar sekali. 7 porsi ya. Bisa dilihat nih dari lingkaran merahnya itu 7 porsi. Jadi bahan-bahan yang digunakan itu apa aja? Ada daging, apa Kentang, lagi? Santan, Bu. Hah? kentang, Lagi? lengkuas. Oh iya, santan, lengkuas, dan lain-lain. Nah, menurut anak ibu, bagaimana jika kita ingin membuat rendang dengan porsi yang lebih? Apakah bahannya itu makin bertambah atau bahannya makin berkurang nih? Bertambah, Bu. Oh iya, benar sekali. Bertambah ya, Osia. Nah, bagaimana kalau misalnya ibu ingin membuat 14 porsi? Berarti kira-kira dagingnya yang dari 400 menjadi berapa? Lagi Berapa? jadi ditambah lagi 400 gram, Bu. Jadi 800. Oke, benar ya Orin ya. Kenapa Orin bisa memikirkan dia ditambah lagi 400? Nah, 14 kan dapatnya dari 7 tambah 7, Bu. Berarti boleh ditambahin aja 2 kali. 400 tambah 400, Bu. Oke, benar sekali ya Orin ya. Kita beri aplaus untuk Orin dulu. Oke, nah sekarang kalau seandainya ibu pinginnya buatnya jadi 3 porsi, menurut anak-anak ibu itu bahannya makin bertambah atau makin berkurang? Berkurang, Bu. Bu. Oke, berkurang ya. Nah, jadi kalau seandainya nih, kalau takaran kita itu salah, bagaimana rasanya masakan yang kita buat? Kurang lezat, Bu. Oke, kurang lezat ya, karena takarannya salah, otomatis porsinya juga salah. Nah, menurut anak-anak ibu nih, apakah kita bisa nih menggunakan perbandingan senilai untuk mengukur takaran bahan dengan tepat? Nggak tahu, Bu. Tidak tahu. Oke, Dela bagaimana? Kayaknya bisa, Bu. Kayaknya bisa. Kalau Osi? Mungkin bisa, Bu. Kan kita mau belajar itu, Bu. Oke, mungkin bisa ya. Ya, benar sekali. Sebenarnya kita bisa dapat menggunakan konsep perbandingan senilai untuk membuat makanan favorit sesuai dengan porsinya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita capai yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan mode pembelajaran PBL dan dengan berdiskusi mengerjakan LKPD, dari segi pengetahuan, Ibu mengharapkan Anda semua mampu menentukan nilai perbandingan nilai dengan tepat. Yang kedua, Anda semua mampu menyelesaikan permasalahan perbandingan senilai dalam berbagai konteks, termasuk dalam konteks budaya Minangkabau dengan benar. Dan kalau dari segi keterampilan, Ibu mengharapkan Anda semua dapat mengaplikasikan nih konsep perbandingan senilai untuk memecahkan permasalahan kontekstual dan juga
Anda semua dapat berkomunikasi secara efektif dalam menyelesaikan masalah perbandingan sendiri. Nah, di sini Ibu juga ada tujuan dari segi sikap, yaitu Ibu mengharapkan anak-anak Ibu bisa menunjukkan sikap gotong royong dan kerjasama dalam menyelesaikan masalah perbandingan senilai. Ingat ya, gotong royong dan kerjasama merupakan salah satu profil Pancasila dan merupakan juga ciri khas Minangkabau, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama. Dan yang kedua, Ibu harapkan anak-anak Ibu juga menunjukkan rasa ingin tahu dan berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan perbandingan senilai yang terkait dengan konteks kebudayaan Minangkabau. Nah, berpikir kritis ini juga termasuk dalam profil Pancasila. Oke, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, di sini juga Ibu akan memberitahukan kesepakatan kelas, yaitu di mana anak-anak Ibu diharapkan aktif berpikir dan menyampaikan ide. Jadi semuanya harus menyampaikan ide ya. Juga berperilaku baik dan sopan santun, saling membantu dan saling bekerja sama, saling menghargai dan juga menjaga kebersihan. Dan selain kesepakatan nilai, Ibu juga akan memberikan tahu informasi tentang teknik penilaian yang akan Ibu gunakan, yaitu Ibu akan menilai dari segi LKPD-nya, benar atau salahnya, asesmen formatifnya, keaktifannya, kerjasamanya, sikap, keterampilan, dan tugas proyek yang akan Ibu berikan nanti. Biasanya nih, kita akan beri apresiasi dalam bentuk bagus ya. Sekarang rancak bana. Nah, Ibu ingin anak-anak Ibu nanti kalau misalnya ada yang tampil, ada yang memberikan ide, kita sebutnya dengan apresiasinya dalam bentuk rancak bana. Coba diteskan dulu. Cak Rancak Bana. Oke, rancak bana. Oke, nah untuk memfokuskan pembelajaran, Ibu ingin anak-anak Ibu perhatikan gambar berikut. Kira-kira adakah perbedaan dari gambar yang ada? Untuk Della, apakah udah ketemu? Pitanya, Bu, pitanya. Oke, pitanya. Satu, Orienda. Buah bajunya, Bu. Iya, bajunya benar. Kalau bajunya yang di sebelah ada tiga, satunya lagi ada dua. Dua, Bu. Oke, mesti bagaimana? Sendoknya, Bu. Ah iya, sendoknya satu ada dua sendoknya satu meja lagi ada satu. Oke, nah coba kita lihat ya. Tadi benar ya ada pita, baju sama sendok dan juga mejanya. Nampak perbedaannya? Pak, Bu. Oke, berarti. Nah, di sini Ibu akan memberikan video. Nah, anak-anak Ibu harapkan anak-anak Ibu memperhatikan dan juga mencatat hal penting dari video ini. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu berikan. Boleh ya diperhatikan? Rendang dikenal sebagai kuliner khas masyarakat Minangkabau yang sampai sekarang masih disebut sebagai makanan terlezat di dunia. Oke, nah dari video ini menurut anak-anak Ibu, kira-kira apa yang dapat anak Ibu simpulkan? Untuk OSI bagaimana? Tadi itu tradisi merandang, Bu. Iya, benar ya, tradisi merendang. Oke, benar sekali. Rancak, benar. Oke, untuk Della bagaimana? Apa yang Della dapat simpulkan? Ya, masak rendang, Bu. Masak rendang. Oke, rancak, benar. Ada lagi, Orianda? Hmm, Selain dia pakai santan, Bu. Kurang santan Oh tadi, Bu. iya, pakai santan. Ya, benar sekali ya, rancak benar anak-anak Ibu. Oke, nah jadi di video tadi, nah kira-kira ini kan masak rendang nih. Rendang nih biasanya di acara apa adanya? Barale, Bu. Barale. Barale, ya benar lagi apa lagi? Lebaran, Bu. Lebaran, apa lagi kira-kira? Mau puasa, Bu.
Puasa. Oke. Oke, benar semua ya anak-anak Ibu. Nah, jadi rendang ini merupakan salah satu masakan tradisional yang bisa digunakan di acara-acara besar adat Minangkabau. Nah, bahan dasarnya berupa daging. Jadi dagingnya itu diolah dan diberi aneka rempah-rempah sehingga menghasilkan cita rasa yang begitu nikmat. Oke. Nah, di sini ada kelapa nih. Kelapa merupakan salah satu bahan dasar dari rendang sesuai yang dikatakan oleh Orianda tadi. Nah, jika kelapa ini yang digunakan adalah kelapa menghasilkan santan yang kental. Jadi santannya harus kental nih. Jadi kita harus mempertimbangkan nih berapa banyak kelapa dan berapa banyak santan yang dihasilkan. Nah, anak-anak ibu coba lihat soal ini. Siapa yang bisa menjawab ya dari soal yang ibu berikan ini? Berdasarkan resep yang telah digunakan oleh ibu, untuk menghasilkan 1 liter santan, kental dibutuhkan 2 butir kelapa. Jika saat ini ibu membutuhkan 10 liter, berarti berapa kelapa yang dibutuhkan oleh ibu? Bagaimana kita bisa menentukan banyak kelapa yang dibutuhkan ibu? Oke, siapa yang bisa menjawab? 20. Hmm, 20. Oh, osi. Ya, benar 20 osi. Kenapa bisa 20 osi? Dikalikan 2, Bu. Oh, dikalikan 2. Oke, yang lain bagaimana? 20, Bu. Sama Bu, 20 juga. 20. Sama, langkahnya sama. Sama, Bu. Sama, oke. Berarti rancak semua ya, Nana Ibu ya. Oke, nah kita juga bisa nih menggunakan cara, kita lihat ya langkahnya kenapa bisa dapat hasilnya 20. Tadi kita lihat ya, 1 liter itu butuh 2 kelapa. Berarti kalau 2 liter kita butuh 4 kelapa. Nah, tadi kan dikali 2 ya. Nah, sekarang kalau seandainya nih, Ibu maunya 3 liter. Berarti itu kan 6 kelapa. Kalau 6 liter berarti jadinya berapa kelapa? 12, Bu. Iya, rancak Banadela 12 kelapa. Tadi gimana cara Dela nyarinya? Kan di atas 3 liter, 6 kelapa, Bu. Kali 2, Bu. Iya, benar sekali. Kali 2. Jadi banyak kelapa yang kita butuhkan adalah 2 kali dari banyak santan yang dihasilkan. Sehingga kita mendapatkan untuk 10 liter santan itu 20 butir kelapa. Rancak benar ya anak ibu semuanya ya. Oke, berarti udah paham nih. Nah, sekarang dari permasalahan pembuatan santan tadi, kira-kira nih apa yang dapat kita simpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkannya? Makin Bagaimana banyak kaitan antara santan yang santan dan dibuat, perbedaan? makin banyak kelapa yang dibutuhkan, Bu. Oh iya, benar sekali. Rancak benar Orienda. Berarti semakin banyak santan yang ingin kita butuhkan, maka semakin banyak pula kelapa yang kita butuhkan. Nah, ini merupakan bagian dari perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah suatu hubungan antara besaran. Jika salah satu besarannya bertambah, maka besaran lainnya juga akan bertambah dengan perbandingan yang tetap. Tapi ingat ya, dia juga bisa begitu sebaliknya. Jadi kalau besarannya berkurang, maka salah satu besaran berkurang, maka besaran lainnya juga ikut berkurang dengan perbandingan tetap. Jadi sama-sama nambah atau sama-sama kurang. Itulah perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai itu bisa kita kerjakan dengan cara kita buat dulu nih tabelnya. Ada yang besaran pertama dan besaran kedua. Masing-masing besaran itu ingat satuannya harus sama ya. Misalnya sama-sama senti atau sama-sama buah itu harus sama satuannya. Nah, di sini besaran 1 itu A sama B, besaran 2 C sama D. Itu kita bisa tulis nih dengan cara A per B sama dengan C per D. Nah, disinilah kita menggunakan persamaan linear satu variabel dalam penyelesaiannya. Itu tadi dengan menggunakan kali apa? Kali silang, Bu. silang. Iya, benar kali silang. Nah, menurut Ananda, apakah kita bisa nih menggunakan konsep perbandingan senilai untuk menyelesaikan masalah konteks budaya? Salah satunya masalah yang tadi, apakah bisa? Bisa, Bu.
Bisa, ya kita cobakan ya. Nah, butir kelapa. Nah, kita bisa melihat nih. Jadi banyak santan itu ini sama-sama 1 liter, 1 liter dan 10 liter. Jadi satunya udah sama ya, sama-sama liter. Dan banyak kelapa itu 2 butir dan X butir. Nah, X butir inilah yang kita cari. Nah, kita bisa buat dalam bentuk seperti tadi, A per B sama dengan C per D. Jadi 1/10 sama dengan 2/X. Berarti 1 kali X, 2 kali 10 adalah 20. Jadi menurut anak-anak ibu, mana nih yang lebih gampang cara tadi atau cara yang ini? Cara ini, Bu. Iya, benar sekali cara ini ya. Jadi kita bisa menggunakan perbandingan senilai untuk menyelesaikan masalah eh, sehari-hari, termasuk dalam konteks budaya tradisional Minangkabau. Oke, sampai sini anak-anak ibu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Bu. Bu. Tidak. Oke, berarti semuanya udah paham ya. Nah, Iya, Bu. sekarang kira-kira apakah perbandingan senilai juga dapat menyelesaikan masalah yang lain dalam konteks budaya lainnya? Bisa kayaknya, Bu. Bisa kayaknya. Oke, baik. Mari kita kupas ya yang dibilang sama Orienda tadi bisanya atau tidaknya. Oke. Nah, sebelum itu Ibu bagi dulu anak-anak Ibu ke dalam 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang. Kelompok 1, Osi Wulandari, Habibi Ainun. Kelompok 2, Orienda Ani Daroma. Kelompok 3, Della Romeo dan Juliet. Nah, anak-anak ibu bisa duduk secara berkelompok sesuai dengan nama-nama kelompoknya. Sudah? Sudah Udah, duduk? Bu. Ya, Bu. Sudah. Oke. Sekarang kita akan mendiskusikan, Ibu akan berikan LKPD sama studi kasus yang akan dibahas secara berkelompok. Nah, sebelum itu Ibu akan memberikan satu pepatah Minang lagi nih. Barek samo dipikul, ringan samo dijinjal. Ya, kita sama-sama menyelesaikan permasalahan yang ada agar permasalahan yang sulit terasa menjadi ringan. Oke? Nah, ini ada LKPD tentang salah lawa. Ada yang suka salah lawa? Ada, Bu. Ada, oh, Dela suka salah lawa. Ya, oke. Yang suka dendeng? Suka, Bu. Dendeng balai. Oh, Rianda suka. Oke. Nah, jadi di LKPD nanti anak-anak ibu menyelesaikan soal yang berkaitan dengan salah laut dan dendeng Belanda. Selain itu nanti ada juga tentang studi kasus onde-onde. Jadi anak-anak ibu kerjakan secara berkelompok, diskusi dan bahas bersama-sama. Ibu kasih waktu ya untuk menyelesaikan ini selama 20 menit. Ingat, di sini Ibu nilai adalah keaktifan, kerjasama, dan hasil dari LKPD maupun studi kasusnya. Oke, boleh dimulai dari sekarang. Oke, nah anak-anak Ibu ada nggak kendala dari menyelesaikan soal-soal yang ada? Untuk kelompok Dela bagaimana? Ada kendala? Enggak, Bu. Enggak, Enggak, Bu. oke. Kelompok Orin? Enggak, Bu. Oke, kelompok Osi bagaimana? Ada kendala? Enggak, Bu. Enggak, oke. Boleh dilanjutkan? Bu. Oke, anak-anak Ibu udah selesai semuanya? Sudah. Enggak, Bu. Sudah, oke. Sekarang nih, siapa yang mau presentasikan hasil kerjanya? Oke, kelompok mana yang yang mau mempresentasikan? Kelompok 1, Bu. Iya, Oke, Bu. Osi dari ya, boleh Osi. Apa hasil diskusinya? Kita akan bahas tentang studi kasus dulu ya. Oke, Bu. Silakan Osi. Boleh lihat soalnya, Bu. Oh, boleh. Ya, Osi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus perbandingan senilai pada resep makanan tradisional Minangkabau. Di sini untuk 20 buah onde-onde, resep bahan onde-onde adalah 2 sendok makan santan cair,
200 gram tepung ketan, 40 gram tepung beras, 4 lembar daun pandan, dan 1 buah besar gula merah. Kemudian kelompok kami menentukan resep onde-onde untuk sajian 30 porsi. Yang kami mendapatkan untuk 30 porsi dibutuhkan 3 sendok makan santan cair, 300 gram tepung ketan, 60 gram tepung beras, 6 lembar daun pandan, dan 1,5 buah besar gula merah. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok OSI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok yang lain, apakah ada tanggapan, saran? Enggak, Bu. Atas Sama, Bu. sama, oke. Baik, kita beri apresiasi untuk kelompok OSI. Apa yang harus kita sebutkan? Rancak bana. Puncak mana? Oke, rancak bana untuk kelompok OSI. Nah, sebaik ya, benar yang dikatakan oleh OSI Wulandari tadi, semakin banyak hasilnya bisa kita lihat nih dari layar, dan kita dapat simpulkan bahwa semakin banyak porsi yang akan dibuat, semakin banyak juga takaran bahan yang dibutuhkan. Dan perbandingan takaran untuk masing-masing bahan tetap yaitu 2:3. Oke, semuanya paham ya? Paham, Bu. Oke. Sekarang untuk LKPD dan nanti kita akan lanjutkan presentasinya ya. Oke, dah. Kita sudah presentasikan hasil LKPD-nya. Sekarang mari kita lihat nih untuk kesimpulannya. Menurut anak-anak Ibu, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang perbandingan senilai, Bu. Oke, tentang perbandingan senilai. Oke, apa itu perbandingan senilai, Osi? Perbandingan senilai itu adalah apabila eh, suatu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran lainnya juga akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, jika nilai suatu besaran itu makin kecil, maka nilai besaran lainnya juga semakin kecil. Oke, rancak Banawasi. Ingat ya, yang perlu kita tambahkan, perbandingannya harus Tetap. tepat. Oke. Nah, itu kesimpulan dari OSI. Jadi, perbandingan senilai adalah suatu hubungan antara besaran di mana jika salah satu besaran bertambah, maka besaran lainnya juga akan bertambah dengan perbandingan tetap. Begitu juga sebaliknya. Dan untuk menyelesaikan perbandingan senilai ini, kita bisa menggunakan kali silang. Oke. Nah, menurut anak-anak Ibu semua, apa saja permasalahan dalam kehidupan yang dapat kita selesaikan menggunakan konsep perbandingan senilai selain tentang masakan? Kira-kira apa aja lagi? Bensin, Bu. Oh iya, benar. Penggunaan bensin juga bisa itu. Berarti bensin ini dengan apa dibandingkan dengan apa, Orin? Sama apa, Bu? Jauhnya jalan, Bu. Oh iya, berarti jarak ya, Orin ya? Ya, Bu. Oke, benar sekali. Kira-kira ada yang lain? Bu, pakaian. Oke, pakaian. Pakaian bagaimana, Dela? Kalau orangnya besar, Bu, besar pula bahannya, Bu. Oke, benar ya. Berarti perbandingan senilai ini banyak digunakan untuk permasalahan kehidupan sehari-hari. Nah, oke, hari ini Ibu akan memberikan tes formatif. Nah, untuk tes formatif, ingat ya, dilakukan secara jujur. Kata pepatah nih, sekali lancung ke ujian, selama hidup orang yang tidak percaya. Jadi, sekali sekali kita berbuat tidak jujur, maka seumur hidup orang tidak akan percaya. Oke, ini soal formatif. Ada 3 soal, boleh dikerjakan secara mandiri dengan kejujuran ya. Ibu kasih waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Oke, udah selesai? Nah, Bu. Ya, Bu. Ya, oke, boleh dikumpulkan. Nah, udah selesai dikumpulkan semuanya? Sudah. Ya, Bu. oke. Nah, Sekarang Ibu akan memberikan tugas proyek. Tugas proyek ini dilakukan secara berkelompok, di mana kita akan membuat miniatur nih tentang rumah gadang atau jam gadang. Nah, untuk bahan-bahannya sudah tertera di dalam kertas
dalam layar. Nanti Ibu juga akan bagikan dalam WhatsApp. Jadi anak-anak Ibu bisa melihat nanti di sana di WA. Nah, untuk pembuatan karyanya itu Ibu juga udah berikan link sebagai contoh. Jadi untuk tugas proyek ada pertanyaan? Tidak, Tidak. Oke. Bu. Nah, sekarang kita karena tidak ada pertanyaan, jangan lupa untuk materi selanjutnya dibaca lagi tentang perbandingan berbalik nilai agar pada proses pembelajaran berikutnya anak-anak Ibu sudah mempunyai bekal untuk persiapan pembelajarannya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran, anak-anak Ibu boleh nih nyanyi lagu nih tentang Lampuang nan Jawa di Mato ya. Kita nyanyikan secara bersama-sama. Nan Jawa di mata. Gunakan cyber kuliah. Itulah pembelajaran kita hari ini. Ibu, kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.